Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rancangan capstone project kami yang bertemakan tentang bangun prediksi PPDB jalur prestasi akademik berbasis website. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Fatimah Zahra, Delia Datania, dan juga Muhammad Al-Haudi Rizki. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru adalah ketidakpastian yang seringkali dirasakan oleh siswa dan orang tua terkait hasil seleksi berdasarkan kriteria akademik. Mereka membutuhkan akses yang mudah ke informasi prediksi agar dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dalam konteks ini, solusi teknik yang bersifat engineering seperti pengembangan sistem atau platform prediksi hasil berbasis kriteria akademik dianggap menjadi langkah yang relevan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan ketidakpastian dalam proses PPDB, memberikan siswa dan orang tua alat yang lebih efektif dalam mengelola ekspektasi dan membuat keputusan pendidikan yang lebih cerdas. Untuk rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kejelasan dan mengurangi ketidakpastian bagi siswa orang tua dalam menghadapi proses penerimaan peserta didik baru, khususnya terkait dalam hal seleksi berdasarkan kriteria akademik. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan solusi teknis berupa sistem atau platform prediksi PPDB berbasis kriteria akademik untuk memberikan akses yang mudah dan informasi yang terpercaya sehingga siswa dan orang tua dapat membuat keputusan pendidikan yang lebih terinformasi dan cerdas. Untuk tujuannya sendiri yaitu pertama meningkatkan tingkat kejelasan dan mengurangi ketidakpastian bagi siswa dan orang tua selama proses PPDB dengan menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai hasil seleksi berdasarkan kriteria akademik. Dan yang kedua, mengembangkan sistem atau platform prediksi hasil PPDB berbasis kriteria akademik sebagai solusi teknis yang dapat memberikan akses mudah dan dapat diandalkan sehingga siswa dan orang tua dapat membuat keputusan pendidikan yang lebih terinformasi, meminimalkan kebingungan, dan meningkatkan kemungkinan kesesuaian antara siswa dengan sekolah yang diinginkan. Kemudian masuk ke dalam analisis dari masalah yang dihadapi ketika pembuatan proyek website ini adalah proyek website prediksi PPDB jalur prestasi ini menghadapi tantangan yang berupa ketidakpastian data akademik, kemudian ada kompleksitas perbandingan, dan juga dampak psikologis yang memerlukan solusi sederhana dan akurat untuk meningkatkan pengalaman pada pengguna. Setelah ditelusuri dan setelah dikaji, ada 4 masalah inti yang dapat disimpulkan dalam pembuatan proyek website prediksi PPDB jalur prestasi ini. Yang pertama adalah masalah validitas prediksi. Masalah ini adalah menjadi inti dari proyek website PPDB jalur prestasi ini. Yang mana inti dari masalah ini adalah memberikan prediksi hasil PPDB yang akurat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat akurasi prediksi yang tinggi agar informasi yang disajikan benar-benar bermanfaat dan dapat diandalkan oleh pengguna. Kemudian masalah yang kedua adalah perbandingan dengan persyaratan PPDB. Untuk membandingkan persyaratan PPDB dengan isi dari website ini, memerlukan perbandingan yang sesuai dengan persyaratan PPDB yang perlu disederhanakan. Karena kemungkinan para pengguna akan menghadapi hambatan dalam memahami bagaimana hasil akademik anak mereka sejajar dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian masalah ketiga, masalah untuk kesulitan pemahaman data. Karena banyaknya data yang dibaca dan diperlukan untuk dipahami oleh pengguna, maka siswa dan orang tua mungkin kesulitan memahami dan membandingkan data akademik untuk persyaratan PPDB tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya juga tata cara presentasi data yang jelas, kemudian diperlukan juga user yang friendly agar mereka dapat mudah mengakses dan memahami informasi dari data tersebut. Kemudian masalah yang terakhir adalah edukasi pengguna. Karena hal ini penting untuk diedukasi kepada siswa dan orang tua sebagai end user dalam aplikasi ini. Tujuannya untuk memberitahu bahwa cara membaca dan memahami informasi prediksi PPDB dalam aplikasi ini seperti apa. Karena pendidikan ini dapat dilakukan dan juga pendidikan ini dapat dilakukan melalui panduan yang jelas dan juga disediakan fitur yang interaktif di dalam website tersebut. Next. Kemudian ada juga analisis karakteristik produk dari website ini. Ada 9 poin yang akan diuraikan. Yang pertama adalah poin proses data, yang mana pada poin ini dilakukanlah pembersihan dan olah data, kemudian menghilangkan data yang tidak relevan, kemudian lakukan normalisasi untuk konsistensi dalam penyajian data pada website tersebut. Kemudian yang kedua adalah desain model prediksi. Di model ini dipilih juga model machine learning yang sesuai dengan website dan data latih yang diuji. Kemudian ada fungsi dari prediksi yang bertujuan untuk menerima data prestasi
menerima hasil dari prediksi penerimaan dan juga menyajikannya kepada pengguna. Kemudian ada pengembangan website yang berisi tentang formulir pendaftaran, prediksi PPDB, informasi tambahan, kemudian ada juga integrasi dari database, kemudian optimasi model yang akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang kelima ada integrasi database, yang mana pada tahap ini menerapkan integrasi database untuk menyimpan data dan hasil prediksi, sehingga ketika siswa butuh untuk menyediakan ataupun melihat hasil dari yang sebelum-sebelumnya, itu tersimpan datanya di dalam database. Kemudian ada optimasi model. Di model ini ditingkatkan lagi menggunakan data yang baru, kemudian merancang ulang berdasarkan data yang aktual. Kemudian ada evaluasi kinerja proyek yang menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advance score untuk evaluasi secara berkala. Kemudian ada pemeliharaan dan pembaruan yang bertujuan untuk memperbarui website sesuai dengan kebijakan data yang terbaru dan juga untuk menjaga konsistensi dari website tersebut. Dan yang terakhir ada uji coba pengguna, yang mana pada tahap ini dilakukannya uji coba untuk memastikan kinerja, kemudian kemudahan dalam user menggunakan website tersebut, dan juga ketepatan dari hasil yang dihasilkan. Next. Kemudian ada masalah lain yang harus dicarikan solusi alternatif dari website tersebut. Masalah yang pertama adalah apakah platform yang digunakan ini hanya platform independen untuk melakukan prediksi untuk PPDB saja. Dikarenakan ini adalah platform yang digunakan secara independen dan hanya melakukan prediksi untuk jalur masuk PPDB siswa saja, maka ada kemungkinan dalam solusi alternatifnya adalah penggunaan platform e-learning yang terintegrasi dengan website ini. Jadi siswa tidak hanya bisa melakukan prediksi untuk PPDB saja, namun mereka juga bisa menggunakan website lain yang terintegrasi dengan platform e-learning untuk mereka melakukan pengembangan diri sebelum mereka masuk ke dalam sekolah yang dituju. Kemudian masalah yang kedua adalah apakah platform yang digunakan terbatas untuk penggunaan berbasis website saja. Untuk sementara ini mungkin hanya berbasis website saja, tapi ketika dibutuhkan maka akan ada solusi alternatif serupa. Kita akan menyediakan aplikasi yang sama dengan berbentuk mobile. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan responsibilitas untuk pengguna dalam menggunakan platform. Mungkin mereka butuh bantuan secara langsung ataupun mereka membutuhkan prediksi yang lebih akurat dan juga jawaban yang lebih jelas. Maka solusi alternatif yang dapat diberikan adalah website ini menggunakan website yang berbasis dengan chatbot yang mempermudah user untuk nanti akan berkomunikasi dengan chatbot yang disediakan untuk mempermudah jalur informasi yang diberikan kepada siswa. Seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang skenario pemanfaatan produk oleh stakeholder atau user atau customer. Di sini untuk stakeholder atau user terdapat 6. Yang pertama, calon siswa atau siswi. Yang kedua, orang tua atau wali. Yang ketiga, pemerintah daerah atau pendidikan. Yang keempat, pihak sekolah. Yang kelima, panitia PPDB. Yang keenam, pengembang sistem. Lalu, yang pertama ada calon siswa atau siswi. Calon siswa atau siswi dapat mengakses informasi akurat, dapat menggunakan website untuk mendapatkan informasi akurat mengenai prediksi hasil seleksi PPDB jalur prestasi akademik. Lalu calon siswa atau siswi dapat menggunakan fitur kalkulator untuk menghitung nilai akademik dan mengetahui prediksi hasil seleksi PPDB berdasarkan jalur prestasi akademik yang mereka pilih. Calon siswa atau siswi dapat menggunakan fungsi simulasi untuk mencoba berbagai kombinasi nilai akademik dan memahami dampaknya terhadap hasil seleksi. Berikutnya ada orang tua atau wali. Nah, orang tua atau wali dapat mengakses website untuk mengawasi proses pendaftaran anak mereka, memastikan informasi yang lebih akurat, dan memberikan dukungan. Nah, website dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kriteria seleksi, membantu orang tua memahami proses seleksi PPDB, dan memberikan panduan yang tepat kepada anak-anak mereka. Yang berikutnya ada pihak sekolah. Pihak sekolah dapat menggunakan website untuk memonitor proses pendaftaran siswa secara keseluruhan, membantu dalam perencanaan dan akurasi sumber daya. Lalu, website dapat memberikan akses cepat dan aman untuk mengelola data siswa yang terdaftar, membantu proses administrasi sekolah juga. Berikutnya ada panitia PPDB. Nah, panitia PPDB dapat memberikan fitur pengelolaan data untuk melihat dan memverifikasi data peserta PPDB, memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Lalu, website dapat menyediakan dashboard untuk memonitor proses seleksi secara real-time, memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah pendaftar, hasil seleksi, dan statistik lainnya. Berikutnya ada pemerintah daerah atau pendidikan. Nah, pihak berwenang dapat menggunakan website untuk mengakses data agregat mengenai partisipasi dan hasil seleksi PPDB, membantu dalam perencanaan kebijakan pendidikan. Lalu dengan informasi yang terdokumentasi dengan baik ini, pemerintah daerah atau pendidikan dapat mengevaluasi efektivitas secara proses PPDB dan membuat perubahan kebijakan jika diperlukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke Delta. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.